Terima kasih pimpinan, kawan-kawan anggota semua. Saya disclaimer karena mungkin tidak bisa sampai habis karena ada rapat yang harus saya ikuti. Teman-teman dari Bapak-Bapak dari BNPP yang saya hormati, saya kira kita wajib bersyukur bahwa negara semakin hari semakin memberi perhatian kepada daerah perbatasan yang tadi sudah disebut harusnya menjadi beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia yang selama ini dianggap halaman belakang, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa berterusan. Tetapi dengan usia yang ada sekarang, kita juga mungkin perlu mendalami, Pak Ses, ya. Sebenarnya apa saja hambatan yang kita alami selama ini? Kenapa misalnya? Apakah secara organisasional, institusional, ya struktur, kultur dari BNPP yang sekarang ini memang mampu melampaui bottleneck yang ada, atau dibutuhkan arrangement kebijakan-kebijakan yang lain, ya, instrumen-instrumen hukum yang lain misalnya, supaya dia bisa membuat akselerasi. Ini saya kira kita perlu evaluasi dengan benar. Kita bisa minta pihak universitas atau pihak independen untuk melakukan tinjauan mendalam, ya. Karena saya kalau bicara perbatasan ini bukan karena dapil saya di perbatasan, enggak, Pak. Yang pertama alasan kemanusiaan, Pak. Orang perbatasan itu nggak diurus negara, tapi cinta negara. Kalau sakit, pasti nggak bisa berobat, Pak. Ya, karena harus mengarungi giram sungai yang sangat mengancam. Nanti saya tunjukin video-videonya. Jalan yang hampir tidak masuk akal untuk dilalui. Biaya yang sangat besar untuk charter pesawat, misalnya. Ini kendala-kendala kemanusiaan yang kita harus atasi. Ada persoalan kemanusiaan dan distribusi keadilan di sana yang kita harus jawab. Yang kedua, ini persoalan keselamatan bangsa dan negara. Tadi sudah disebutkan, narkoba. Itu persoalan yang sangat-sangat urgent di perbatasan. Orang-orang di kampung itu narkoba, Pak. Karena sangat mudah dan murah, Pak. Terlalu banyak pintu siluman masuk. Dan itu dari mulai Tiongkok, Taiwan, Filipina, sampai Malaysia, Pak. Itu dibiarkan masuk ke wilayah kita supaya jangan masuk ke wilayah mereka, Pak. Kitalah tempat akhirnya, Pak. Tempat pembuangan sampah narkoba itu. Jadi ini keselamatan bangsa dan negara, Pak. Yang ketiga, integritas wilayah, Pak. Patok-patok kita itu suka digeser-geser, Pak. Nggak ada yang mantau, Pak. Jadi kita nggak tahu nanti kapan lagi nih masalah outstanding boundary problems ini nggak selesai-selesai, Pak. Kemarin yang Nunukan sudah oke, Pak. Yang 12 desa kalau nggak salah kan, itu udah masuk. Tapi kita nggak tahu nanti kalau mereka kecewa jangan-jangan mereka geser-geser tuh, Pak. Kan gitu nih. Jadi itu ada masalah integritas wilayah. Termasuk, Pak, daerah perbatasan itu kalau dibiarkan tanpa border yang benar, Pak, itu hutan kita juga lama-lama habis, Pak. Dulu illegal logging itu luar biasa, Pak, di Kalbar, di Kaltim, ya, sebelum Kaltara dilepas gitu, Pak. Itu satu truk dengan kayu yang usianya ratusan tahun, Pak, cuma bayar 50.000, Pak, lewat ke negara sebelah. Kan ini soal bangsa ini gitu. Jadi ini sama sekali bukan soal dapil. Ini masalah yang sangat kompleks. Nah, oleh karena itu, Pak, yang kedua saya ingin pertanyakan, tadi soal kita evaluasi BNPP untuk kemajuan ke depan. Ini soal rencana induk itu. Benarkah sudah ada, Pak, rencana induknya, Pak? Rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kalau sudah ada, benarkah melibatkan seluruh stakeholder yang diperlukan? Baik instansi lembaga yang tadi 27 dan sekarang naik jadi berapa ini? Jadi 40 kementerian dan lembaga plus 19 gubernur. Apakah sudah terlibat di sana semua? Apakah sudah melihat ini sebagai satu kesatuan wilayah yang harus dilihat secara holistik tadi itu, Pak? Ataukah dia masih parsial aja? Artinya kita hanya mengkolek terus menggabungkan. Tanpa satu visi besar, tanpa skenario-skenario yang kita buat dengan acuan pencapaian yang benar-benar rigid gitu, Pak. Jadi mohon nanti kita juga, mungkin tertulis semua, Pak, dan nanti kita bisa bahas lebih dalam ketika ketika kita melakukan kunker nanti di Kalimantan Utara. Yang ketiga, Pak, saya ingin minta, Pak, satu kajian juga, Pak. Apakah dengan dibangunnya PLBN, kita akan mengeluarkan banyak anggaran selama 10 tahun terakhir untuk membangun PLBN.
Tetapi sudahkah kita melihat apakah pembangunan PLBN itu memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kita? Apakah itu memfasilitasi kemudahan masyarakat? Kan ini kita harus lihat juga, Pak. Apakah memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi? Tadi Bapak menyebut misalnya bagaimana Malaysia mau ngambil manfaat dari dibangunnya PLBN, jalan tol dibangun kawasan industri. Sama kejadiannya dengan kita, Pak. Begitu kita bilang mau bangun PLBN di Lumbis, Pak, itu mereka langsung bangun jalan tol, Pak. Langsung bangun pemukiman. Di Semenggaris juga sama. Mereka bangun pemukiman, wilayah perkembangan baru, Pak. Kita lagi-lagi gagal menjawab itu, Pak. Rakyat kita yang kesusahan. Karena kemudian dibatasi, paling banyak bisa belanja sekian dolar. Yang tadinya mereka bebas belanja, yang sekarang terbatas, untungnya nggak ada. Lah, ini kan nggak menguntungkan ternyata kita bangun PLBN. Nah ini kan harus kita jawab, Pak. Kita harus tahu persis masalah dan persoalan. Sehingga kita melihatnya memang untuk kebutuhan warga kita. Selama ini yang ngambil manfaat mereka, Pak. Jadi kalau kita pergi ke Lumbis, Pak, ke PLBN kita itu, Pak, itu sama, Pak, PLBN Labang, Pak. Itu tiap Sabtu Minggu, Pak, dari Malaysia mereka datang foto-foto rekreasi di situ, Pak. Bukan hanya di Kalbar, Pak. Itu sama. Gitu. Jadi sementara mereka itu sudah bangun perkebunan sawit tuh, Pak, dekat Labang di atas itu, Pak. Makanya sekarang gampang banjir, Pak. Ya, karena di atas tuh mereka sudah habisin itu hutan-hutannya, Pak. Jadi kita juga harus melihat itu secara holistik dan perlu juga kerjasama saya kira dengan Malaysia. Supaya melihat itu sebagai sebuah area kebutuhan bersama. Mereka kalau kita kasih asap kebakaran hutan ngamuk-ngamuk. Kita juga kalau dikasih banjir harusnya ngamuk, Pak. Itu langganan banjir tuh Malinau, Lumbis dan sebagainya itu, Pak. Jadi kita juga harus melihat bahwa membangun perbatasan kita itu juga harus ada koordinasi dengan negara tetangga itu, Pak. Nah yang keempat, Pak, ini ada usulan di sini untuk pembangunan PLBN di Semenggaris, Pak. Tapi saya tidak melihat yang Long Midang, Pak, yang dulu kita batalin. Apakah Long Midang sudah masuk perencanaan? Sudah ya? Terima kasih, Pak. Kalau itu sudah masuk, saya terima kasih. Lalu kemudian terkait dengan di sini sudah disebut sebenarnya, kan asumsi kita harusnya setiap PLBN itu ada jalan akses kan, Pak, ya? Ya, ini sudah masuk misalnya tahu Lumbis, Long Nawang, Mensalong dan seterusnya sudah ada, Pak. Nanti mungkin ketika kita ketemu kita bisa diminta progresnya, Pak, dari mana ke mana supaya kita nggak dianggap omdo, Pak. Kan gitu, kata abang udah ini begini-begini, mana? Nah, kan gitu nih, jadi problem. Nah ini udah perjuangan kita bertahun-tahun ini, Pak. Kalaulah bisa, yang pertama diselesaikan itu ruas Malinau sampai ke Krayan, Pak. Itu luar biasa, Pak, bersyukurnya mereka. Lalu kita lanjut ke Labang ini, Pak. Lalu kemudian ke Long Nawang, Pak. Malinau Long Nawang. Karena untuk Long Nawang ini, Pak, Sungai Bu dan segala macam, saya kira kita perlu koordinasi dengan Kalimantan Timur, Pak. Supaya lewat Melak Kutai Barat terus ke Mahakam Hulu, itu bisa tembus sampai ke Sungai Bu, Pak. Dan itu bisa terus ke PLBN kita. Nah, di sini sebenarnya sinergi itu perlu, Pak. Kalau pemerintah pusat bisa bangun itu, maka pemerintah daerah, Pak, punya kemampuan untuk bangun jalan antar kecamatannya, Pak. Kan kalau untuk bangun jalan aksesnya itu terlalu mahal buat mereka. Kemudian yang keenam, ini maaf pimpinan teman-teman semua. Lalu ada sebenarnya kan yang namanya JIPP, tadi Bapak udah sebut. Jalan inspeksi patok perbatasan atau patroli perbatasan, Pak. Yang memang sejak COVID itu kan relatif kurang, Pak. Dan itu akan sangat membantu, Pak. Jadi ada sinergi antara pembangunan di batas negara tadi antara Kementerian PU dengan Kementerian Pertahanan, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, saya ingin bertanya sebenarnya. Kan di BNPP ini ada deputi ya, Pak? Ada deputi ya? Tapi ini semua orang Kemendagri ya, Pak? BNPP sendiri ya. Nah, itu yang saya tadi bingung karena kemudian Bapak menjelaskan bahwa BNPP masih di bawah Atwil, Pak. Masalah? Oh, hanya untuk urusan itu ya? Oke, baik. Berarti nggak ada masalah. Nah, kemudian yang saya mau tanya sebenarnya, karena BNPP ini melibatkan
sampai 40 kementerian dan lembaga, Pak. Tadi berapa? Sorry. Ya, 40 kementerian dan lembaga, 15 gubernur. Saya kira harus ada semacam joint sekretariat, Pak. BNPB, di situ ada Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian PU, Sekjen Kementerian Perdagangan, ada Bappenas, ada Kementerian Pertahanan, Pak. Jadi semacam joint sekretariat. Untuk apa? Secara konkret memastikan bahwa ketika mereka merencanakan pembangunan di satu provinsi yang merupakan daerah perbatasan, memang terintegrasi dengan pembangunan kawasan perbatasan itu, Pak. Karena takutnya saya kan nanti Bapak ketemu dengan Sekjen gitu kan, kementerian terkait. Habis itu rapat kedua nanti Sekjennya udah nggak datang, Pak. Yang dikirim Kasubdit, Kasubag, di bawah direktur malah. Ya nggak bisa ngambil keputusan. Jadi alangkah baiknya mohon diusulkan kepada pemerintah, kepada Presiden, agar ada joint sekretariat itu, Pak. Sehingga mereka lah yang mengintegrasikan yang namanya anggaran itu, Pak. Apakah nanti selain yang dikelola pusat, ada juga sebagian yang lewat transfer daerah misalnya, ya insentif atau apa misalnya begitu, Pak. Saya kira ini penting untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit. Saya melihat Pak Ses ini kan capek banget nelponin orang PU, bla bla bla. Ya harusnya kan udah ada sekjennya di situ dong integrasi secara formal. Karena nggak bisa kita parsial melihat pembangunan perbatasan ini, Pak. Nanti kawan-kawan kita kalau ke Sebatik, kita akan lihat bagaimana Batam dan Singapura ya. Sebatik dengan Tawau, Pak. Di tempat kita gelap gulita, di sana terang benderang, Pak. Itu kan malu dong kita sebagai negara paling besar di Asia Tenggara ini, Pak. Nah kemudian terakhir, ini Bapak mengatakan bahwa anggaran kita untuk BNPB naik, Pak. Usul saya, Pak, mari kita bahas daerah-daerah perbatasan ini, libatkan pakar-pakar dari daerah itu dan ahli-ahli lain yang mengerti tentang ekonomi makro, ekonomi pembangunan. Kita adakan FGD, Pak. Ya, bersama kepala-kepala daerah, bapedanya dan sebagainya. Kita pakai itu untuk membahas, mendalami sehingga kita bisa belanja masalah. Dan itu kita bisa cicil dalam membuat rencana-rencana pembangunan ke depan dalam era APBN gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan, Pak, supaya betul-betul bermanfaat. Nah, terakhir saya minta tolong ini supaya teman-teman dan masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana sebenarnya kondisi di perbatasan setidak-tidaknya Kalimantan Utara. Saya minta diputarkan videonya, ini sekitar 5 atau 6 menit. Silakan, sekretariat. Saya dibesarin nggak? Oh. Jadi bayangin itu bawa BBM. Nggak ada BBM berarti mobil di kecamatan itu nggak ada yang bisa jalan kalau BBM-nya nggak nyampe. Ini kan. Oke, lewat. Selanjutnya. Jadi tadi yang ke Krayan, Pak, ya, kita udah pernah tunjukin juga, ya. Itu sekitar 200 kilo, Pak, ya, ke Malino, ya. Ini yang sungai, Pak. Bahau. Jadi ini banyak nyawa, Pak, yang sia-sia di sini, Pak. Kena celaka, nabrak batu, nabrak ombak, terguling. Kalau mereka nggak begini, ya nggak bisa bawa sembako, Pak. Ini nanti kapalnya kebalik nih, perahunya. Oke, lanjut. Ya, saya enggak, Pak. Kalau saya nanti saya tunjukin videonya boleh, tapi nggak usah nanti dibilang kampanye.
Ini kemarin